Oke, kita masuk ke metabolisme. Jadi di sini bahwa metabolisme di dalam organisme atau di dalam makhluk hidup itu adalah penjumlahan ataupun juga rangkaian reaksi keseluruhan yang ada di makhluk hidup, ya. Nah, jadi metabolisme adalah keseluruhan proses yang terjadi dalam makhluk hidup yang membutuhkan dan memanfaatkan energi bebas untuk melaksanakan berbagai macam fungsi, ya. Nah, di sini ada dua metabolisme, gitu ya, dibagi di dalam makhluk hidup itu. Kita ada organisme autotrof, ya kan, ada organisme heterotrof. Ya. Kalau manusia, kita termasuk ke dalam organisme heterotrof, di mana kita dalam artian gampangnya, mudahnya adalah tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kalau dulu mungkin di jenjang sebelumnya, gitu kan, kalau autotrof itu bisa membuat makanannya sendiri. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini kalau yang membuat makanannya sendiri itu di mana di sini organismenya menggunakan gas karbon dioksida, gitu, yang ada di atmosfer itu sebagai sumber karbonnya. Nah, contohnya adalah tumbuhan, ya kan? Tumbuhan itu termasuk ke dalam organisme heterotrof dengan proses atau melalui proses fotosintesis, ya kan? Nah, dia bisa membuat atau membentuk suatu glukosa, kan, atau C6H12O6, atau kalau dulu zat tepung, kan, dari awalnya adalah gas karbon oksida di atmosfer dan juga H2O, ya kan, yang kenapa tumbuhan perlu air, ya kan, perlu disiram. Itu salah satunya adalah untuk proses fotosintesis itu sendiri, kan, CO2 dan H2O, kemudian dengan bantuan klorofil yang ada pada tumbuhan itu sendiri, maka dan juga sinar matahari, ya kan, akan mengubah, gitu kan, dari yang sederhana, ya kan, menjadi molekul yang lebih kompleks, yaitu glukosa. Sehingga dikatakan bahwa kalau tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan kalau kita sebagai organisme heterotrof, maka sumber karbon untuk menghasilkan energi, nah tadi tumbuhan itu menghasilkan glukosa, kemudian glukosanya akan diubah lagi, jadi kan membentuk energi. Nah, di sini kalau heterotrof, maka untuk memperoleh energinya diperoleh dari senyawa-senyawa karbon yang kompleks. Contohnya apa? Ya, makanan yang berasal dari makanan yang kita makan, ada karbohidrat, ya kan, ada protein, dan kemudian ada lipid, gitu ya. Nah, itu adalah sumber-sumber karbon, gitu ya, yang nanti digunakan di dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi. Ya. Nah, ada dua cara atau ada dua jalan atau pathway, gitu ya, di dalam metabolisme. Yang pertama itu ada katabolisme, kan? Bisa dibantu apa itu katabolisme? Katabolisme, kalau yang kita tahu itu jadi dari senyawa penguraian senyawa yang kompleks menjadi lebih sederhana, Bu. Oke, betul apa yang kita sampaikan, bahwa kalau katabolisme mudahnya itu adalah reaksi ataupun juga cara penguraian, ya, ataupun menguraikan, ya, di mana menguraikan dari senyawa ataupun juga molekul organik yang kompleks, ya kan, diuraikan atau didegradasi, gitu kan, menjadi spesies ataupun menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, ya. Itu katabolisme. Contohnya adalah ketika kita makan karbohidrat, nanti akan diubah menjadi glukosa, kan, diubah, nanti glukosa akan rangkaian lagi diubah menjadi senyawa-senyawa tertentu melalui proses metabolisme lain. Sedangkan kalau nah di sini nanti menghasilkan energi, gitu ya. Karena kalau menguraikan itu tidak perlu energi, justru menguraikan itu menghasilkan energi. Nah, berbeda dengan katabolisme,
satunya lagi adalah anabolisme. Kan berarti berlawanan dengan katabolisme itu sendiri. Kalau anabolisme yaitu reaksi konstruksi gitu ya. Kalau mudahnya adalah reaksi pembentukan atau reaksi pembuatan gitu ya dalam tanda kutip, di mana di sini maksudnya adalah karena di makhluk hidup, maka proses pembuatan ataupun pembentukan ataupun konstruksi atau sintesis itu disebutnya adalah biosintesis ya. Nah, sehingga di sini kalau katabolisme tadi reaksi penguraian, maka sebaliknya anabolisme adalah reaksi reaksi pembentukan ataupun sintesis ya kan dari lebih satu senyawa organik gitu kan menghasilkan senyawa organik lainnya yang lebih kompleks. Jadi dari molekul-molekul yang sederhana kemudian disintesis gitu kan atau dikonstruksi atau dibentuk gitu kan atau dibuat menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks atau menjadi molekul yang kompleks. Nah, di sini karena proses pembentukan atau proses sintesis, maka biasanya akan menghasilkan energi. Ya, ini perbedaan katabolisme dan anabolisme. Nah, kemudian di sini kalau dikaitkan dengan yang sebelumnya, ya kan kalian kemarin dijelaskan oleh saya terkait dengan eksergonik dan endergonik, ya kan? Nah, apa korelasi antara eksergonik dengan dan endergonik ini dengan anabolisme dan katabolisme? Nah, di sini dapat diketahui bahwa ketika ada proses anabolisme, nah maka di sini contohnya, gitu kan, reaksi yang terjadi pada makhluk hidupnya itu reaksi endergonik. Kenapa? Karena tadi memerlukan energi, kan? Nah, sedangkan kalau katabolisme itu adalah reaksi-reaksi yang termasuk ke dalam eksergonik karena dia menghasilkan energi, ya. Nah, prosesnya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kalau katabolisme penguraian ya kan dari molekul kompleks, nah ini contoh gambaran atau deskripsinya ya kan dengan bantuan pelepasan elektron gitu ya dengan nanti ada transfer elektron, maka akan diubah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Sebaliknya kalau anabolisme atau reaksinya endergonik karena memerlukan energi dari molekul yang sederhana, gitu kan, yang kecil-kecil, kemudian dia akan membentuk suatu molekul kompleks, ya. Nah, bagaimana di dalam di dalam tubuh, gitu ya, di dalam tubuh makhluk hidup proses metabolisme itu sendiri? Nah, ini secara keseluruhan, secara ringkasnya, gitu ya, digambarkan seperti ini. Nanti di perkuliahan ini kalian akan lebih detail lagi, gitu kan, masing-masing proses reaksinya seperti apa, pengubahan senyawa antar stage-nya atau antar tahapan-tahapannya bagaimana itu kita akan bahas sekarang di perkuliahan ini. Nah, secara keseluruhannya gampangnya tadi bahwa di dalam tubuh ada reaksi katabolisme dan ada reaksi anabolisme, di mana di sini yang termasuk ke dalam contoh katabolisme karena penguraian berarti misalnya di sini dari lemak, ya kan, asam lemak dan gliserol atau polisakarida yaitu karbohidrat, ya kan dia akan membentuk suatu molekul yang lebih sederhana yaitu monosakarida, ya kan. Kemudian nanti monosakarida, asam lemak gliserol atau asam amino dari protein itu juga akan melakukan akan diubah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana lainnya, ya kan. Kemudian nanti pada akhirnya ada sisa maka akan dibuang, ya kan, diekstraksikan. Tetapi kemudian di sini asam amino, nah ini juga nanti akan menjadi prekursor untuk proses anabolisme dari protein itu sendiri. Jadi diuraikan kemudian nanti dibentuk kembali melalui proses anabolisme, ya kan, untuk nanti bisa melengkapi, gitu kan, apa yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Nah, nanti proses anabolisme ini biasanya adalah protein ataupun juga asam nukleat yang berguna nanti untuk membangun makhluk hidup secara keseluruhan. Ya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan
dalam proses katabolisme. Di namanya penguraian, kan, dari molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana, itu tidak semerta-merta langsung diubah, gitu. Tapi di dalam tubuh itu akan ada tahapan-tahapannya, ya, tidak langsung. Nah, tahapannya ini secara keseluruhan, ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah breakdown of macromolecule, berarti di sini adalah pemecahan, kan, atau pemutusan makromolekul ke dalam building block-nya. Nah, building block, sudah saya sampaikan saya rasa ya di pertemuan sebelumnya ataupun di perkuliahan sebelumnya bahwa building block dari makhluk hidup itu ada 4, kan? Ada monosakarida, kan, atau karbohidrat, kan? Kemudian juga asam amino dari protein, kemudian juga ada lipid, gitu kan, di mana asam lambung gliserol, kemudian ada asam nukleat yaitu nukleotida, kan? Nah, pemecahan ini tidak memerlukan energi, ya kan, untuk memecah makromolekul menjadi building block-nya. Kemudian di sini untuk tahapan selanjutnya ini ada tahapan oksidasi dari hasil ataupun produk yang dihasilkan dari tahapan yang pertama. Nah, untuk nanti menghasilkan suatu asetil-CoA. Nah, di sini akan menghasilkan energi tetapi terbatas. Kemudian selanjutnya dari asetil-CoA produknya itu akan dilakukan kembali oksidasi, itu akan menghasilkan nanti CO2 dan H2O dan juga energi. Nah, ini secara keseluruhan, gitu ya, bahwa kita di dalam metabolisme itu kan untuk menghasilkan energi yang bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Prosesnya adalah pemecahan, kemudian pengubahan produk yang dihasilkan dari proses pemecahan tersebut menghasilkan asetil-CoA, kemudian asetil-CoA akan diubah menjadi CO2 dan H2O dan juga energi. Ya, tetapi tahapan ini sebetulnya juga panjang. Ya. Nah, prosesnya makanya kenapa kita perlu oksigen, ya kan? Kenapa manusia memerlukan oksigen untuk bernafas? Nah, tidak hanya bernafas, nah proses pernafasan di situ respirasi juga salah satunya adalah untuk menghasilkan energi. Kenapa? Karena proses metabolisme itu ada yang membutuhkan oksigen, ada yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, di tahapan membutuhkan oksigen ini yang nanti bisa menghasilkan energi. Ya, maka ketika ada kekurangan oksigen dari seseorang pasti akan mengalami gangguan-gangguan tertentu, ya, apakah sulit nafas, ya kan, atau juga mungkin kayak misalnya serangan jantung, gitu kan, berarti itu situ asupan oksigen ke dalam tubuhnya itu terganggu sehingga prosesnya di dalam tubuh tidak bisa terjadi. Nah, ini adalah proses pengubahan ataupun transfer dari ATP ke ADP ataupun dari ADP ke ATP yang sudah juga saya jelaskan sebelumnya. Jadi energi yang di dalam sel itu bentuknya ATP. Dan di dalam sel itu energinya dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nah, dalam ATP ini, kan, itu nanti akan akan bisa mengeluarkan ataupun juga mengeluarkan gus fosfat 1, gitu ya, menghasilkan ADP, atau sebaliknya nanti ADP dengan bantuan gus fosfat berenergi tinggi maka akan menghasilkan ATP kembali. Ini prosesnya adalah siklusnya ini ya, terus menerus. Nah, nanti prosesnya, gitu kan, ada beberapa tahapan juga, gitu kan. Nanti ada tahapan fosforasi oksidasi, kemudian juga nanti di dalam gugus fosfat ini nanti untuk digunakan untuk tahapan selanjutnya dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa energi yang ada di dalam sel itu, kan, itu berasal atau dalam bentuk ATP, di mana di sini energi yang istilahnya gugus yang bisa ditransfer untuk pembentukan energi tadi itu adalah biasanya gugus fosfat. Nah, ini ada tiga sumber yang utama di mana tubuh kita menghasilkan energi, ya, atau mengubah
energi. Di mana di sini ada 3 proses, yaitu yang pertama adalah oksidasi, fosforilasi, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah fosforilasi oksidatif, kemudian ada glikolisis, dan ada siklus asam sitrat atau siklus TCA atau siklus Krebs nanti namanya, ya. Nah, di sini nanti fosforilasi oksidatif, nah ini adalah sumber yang sangat besar gitu ya untuk organisme yang aerobik. Nah, aerobik itu berarti yang memerlukan oksigen. Kenapa? Karena namanya juga fosforilasi oksidatif, pasti membutuhkan oksigen untuk mengubah mengubah molekul-molekul menjadi energi, ya. Jadi nanti prosesnya akan saya jelaskan di metabolisme karbohidrat secara lebih rinci. Kemudian ada glikolisis sama. Jadi 3 tahapan ini adalah masuk ke dalam tahapan metabolisme karbohidrat. Ya, jadi 3 tahapan ini adalah makanya kenapa karbohidrat merupakan sumber energi utama, kan karena hampir semua proses pembentukan atau konservasi energi itu diperoleh atau dihasilkan melalui atau dari proses metabolisme karbohidrat, ya. Nah, di sini bagaimana prosesnya? Gitu kan, membentuk energi sampai akhirnya diperoleh energi dalam bentuk ATP itu di dalam tubuh itu melalui beberapa reaksi kimia, gitu ya. Nah, ini biasanya ada 6 kategori reaksi biokimia yang bisa terjadi atau yang teridentifikasi pada makhluk hidup. Nah, pertama reaksi oksidasi reduksi. Kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi reduksi. Kemudian adalah yang kedua reaksi transfer gugus. Jadi pengubahan gugus atau istilahnya perpindahan gugus. Gugusnya di sini adalah gugus fungsi, gitu ya, atau golongan, misalnya gugus fosfat, gitu. Itu adalah gugus ya, suatu gabungan dari atom-atom, atau misalnya OH ataupun juga gugus yang lain. Tapi biasanya yang sering itu gugus fosfat. Kemudian reaksi yang ketiga adalah hidrolisis ataupun juga hidrolisis. Jadi reaksi penguraian, ya kan, dengan dimana di sini melibatkan air. Ya, kemudian yang keempat berlawanan dengan hidrolisis yaitu adalah non hidrolitik cleavage. Cleavage itu pemutusan. Jadi pemutusan yang non hidrolitik yang tidak melibatkan air. Kemudian reaksi yang bisa terjadi di dalam tubuh kita itu adalah reaksi isomerisasi atau juga penataan ulang. Nah, kenapa sih sebetulnya kalian belajar reaksi-reaksi gitu ya di organik, reaksi oksidasi reduksi, reaksi begini, reaksi ini? Itu sebetulnya reaksi yang kalian pelajari selama ini itu terjadi di dalam tubuh kalian. Ya, makanya ketika kalian sudah memahami bagaimana reaksi konsep dasar dari reaksi ini, nah, maka di dalam tubuh itu bisa terjadi reaksi ini ketika ada substrat ini, maka bisa akhirnya produknya ini. Ini utamanya, ya. Kenapa kalian perlu memahami juga atau mempelajari biokimia? Salah satunya kalian bisa memahami reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh kalian. Kemudian yang juga bisa terjadi di dalam tubuh kita adalah reaksi pembentukan ikatan dengan menggunakan energi yang berasal dari ATP. Ya, jadi reaksi anabolisme tadi, ketika anabolisme pasti kan akan ada terbentuk ikatan. Ya, jadi ini beberapa reaksi kimia yang terjadi di makhluk hidup. Oke, saya jelaskan satu persatu. Di yang pertama ada reaksi oksidasi reduksi. Nah, di sini hampir semua metabolisme atau tahapan metabolisme itu terjadi reaksi oksidasi reduksi. Ya, hampir semua. Ya, atau kebanyakan, yang paling banyak ya, itu reaksi oksidasi reduksi. Nah, di sini biasanya di dalam reaksi oksidasi reduksi itu akan melibatkan 2 reaktan atau 2 molekul pereaksi. Nah, kan reaktan itu adalah pereaksi. Nah, biasanya itu reaktan-reaktan atau reaksi-reaksi ini akan mudah teridentifikasi dengan adanya transfer atom hidrogen. Oke, untuk
pengertian oksidasi reduksi sendiri. Kalau melibatkan atom hidrogen, apa pemahaman yang sudah kalian dapatkan terkait dengan oksidasi reduksi? Penambahan bilangan ininya, Bu. Terkait dengan atom hidrogen, kan ada beberapa pengertian reaksi oksidasi reduksi. Bisa dari bilog, ya kan, bisa dari elektron, bisa dari atom hidrogen. Kalau di sini mudahnya untuk di metabolisme di tubuh, gitu kan, reaksi oksidasi reduksi yang paling mudah adalah adanya transfer atom hidrogen di sini. Nah, kalau makna dari oksidasi reduksi itu yang melibatkan atom hidrogen itu seperti apa? Kalau terkait bilog kan, kalau oksidasi itu peningkatan bilog, ya kan? Kalau reduksi penurunan bilog, ya kan? Kalau atom hidrogen, kalau dioksidasi itu berarti melepaskan hidrogen. Oksidasi melepaskan hidrogen, kalau reduksi Membutuhkan hidrogen. ya, membutuhkan hidrogen atau menangkap atom hidrogen. Hidrogen. Ya. Betul Gita. Yang lainnya harus dipahami ya. Gampangnya gini, oksidasi itu berarti kan dia akan ada penambahan gugus ataupun atom oksigen, ya kan? Oksidasi. Berarti atom oksigennya bertambah. Maka oksigen itu biasanya berlawanan dengan atom hidrogen. Jadi ketika oksidasi itu adalah menangkap oksigen atau menambah jumlah atom oksigen, maka kebalikannya untuk atom hidrogen. Berarti dia melepas ataupun juga berkurang atom hidrogennya. Nah, sebaliknya kalau reduksi itu berarti dia akan menambah atau menangkap atom hidrogen. Sebaliknya di oksigen itu reduksi berarti dia melepaskan oksigen. Ya. Selain itu kemudian ada penangkapan elektron juga, ya kan, pelepasan dan penangkapan elektron. Kalau reduksi itu sudah pasti berarti kalau reduksi itu dia menghasilkan atau melepas elektron. Di sini contohnya adalah kalau reduksi menangkap elektron, kalau oksidasi dia melepas elektron, ya. Contohnya gampangnya kan selalu bilang ketika misalnya Fe2+, Fe2+, kemudian menghasilkan, duanya terlalu besar, Fe3+, kan? Ini adalah reaksi apa? Kalau Fe2+ menjadi Fe3+. Oksidasi, Bu. Oksidasi, ini gampangnya ya, saya ngambil, ya oksidasi, biasanya kan tidak sesederhana ini, tetapi pada prinsipnya kita untuk memahami bagaimana reaksi oksidasi reduksi gampangnya, saya selalu membuat contoh seperti ini. Nah, maka ini oksidasi. Nah, kita tahu bahwa kalau dalam reaksi kimia gitu ya, dalam persamaan kimia tidak hanya atomnya saja yang harus sama, ya kan? Jumlahnya juga harus sama dan juga muatannya harus sama, ya kan? Ketika ini 2+ dan ini 3+, berarti kan ada perbedaan muatan. Kalau dalam persamaan reaksi itu tidak belum sederhana atau belum betul, ya. Maka kita harus menyamakan muatannya dengan cara apa? Ditambahin elektron yang ini, yang yang sebelah kanan, Bu. Yang sebelah kanan, jadi 3+. Di sini kan berarti dengan kata lain di sini adalah ketika proses oksidasi dia melepas elektron, ya kan? Kemudian sebaliknya pasti ketika reduksi dia akan menangkap elektron. Nah, ini yang yang saya selalu bilang, ketika reaksi oksidasi reduksi kalian boleh menghafalkan gitu ya, satu tadi gampangnya meningkatkan bilog. Nah, tetapi pemahaman-pemahaman yang lain kalian bisa dijabarkan dengan ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini seperti yang saya sampaikan di pertemuan atau di materi enzim, bahwa enzim diperlukan itu untuk sebagai biokatalisator, kan, dalam makhluk hidup, dalam reaksi-reaksi biokimia. Nah, maka di sini
enzim yang digunakan dalam proses reaksi oksidasi reduksi itu adalah enzim oksidoreduktase atau nama lainnya adalah dehidrogenase. Ya, jadi ketika ada oksidoreduktase atau dehidrogenase, berarti itu adalah reaksinya adalah reaksi oksidasi reduksi. Ya. Contohnya ya ini, ya. Jadi dari AH2 ditambah dengan B misalnya, kemudian A ditambah BH2. Jadi di sini tadi yang dikatakan bahwa reaksi oksidasi reduksi bisa dinyatakan selain Bilog, selain penangkapan atau pelepasan elektron, selain oksigen, bisa juga atom hidrogen. Ini contohnya gitu ya. Berarti di sini ya kan yang ini yang A ya kan berarti A itu dia akan mengalami reaksi apa yang A? Reduksi bukan? Yang A? Reduksi. Reduksi, yang lain? Yang B berarti oksidasi. Yang lain betul? Iya, Bu. Tadi kaitannya atom hidrogen, itu reaksi oksidasi itu dia menangkap atau melepas atom hidrogen. Oksidasi melepas, berarti itu yang A itu oksidasi. Ya, jadi ini oksidasi apa reduksi yang A? Oksidasi berarti Bu. Soalnya dilepaskan hidrogennya. Oksidasi, ya kan, karena tadi seperti saya bilang, oksidasi itu kan dia namanya oksidasi, berarti dia menangkap oksigen atau menambah atom oksigen. Sebaliknya dengan atom hidrogen berarti dia melepas, ya. Sehingga di sini awalnya ada atom hidrogen, di sini tidak ada, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Sebaliknya ini adalah reaksi yang B itu mengalami reaksi reduksi, ya. Nah, kemudian ketika atom atau gugus teroksidasi, maka spesies yang lain tadi pasti menerima elektron. Ya kan seperti saya bilang bahwa ketika tadi proses reaksinya teroksidasi, berarti oksidasi itu akan melepas oksigen. Nah, maka pasti molekul yang lain itu kan reduksi. Reduksi itu adalah menerima atau menangkap elektron, ya. Nah, ini beberapa reaksi yang berpasangan dengan koenzimnya. Jadi karena ada enzim dan koenzim gitu kan. Ini contohnya adalah NAD+ dengan NADH, NAD+ dengan NADPH, atau FAD dengan FADH2. Nah, ini yang ada di dalam tubuh beberapa reaksi oksidasi reduksi juga pasangan dengan koenzimnya. Nah, ini contohnya koenzim yang biasa digunakan dalam proses metabolisme, terutama untuk reaksi oksidasi reduksi. Nah, di sini dalam bentuk NAD+ itu adalah bentuk oksidasinya. Sedangkan kalau NADH itu bentuk reduksinya. Bu, kok ini jadi bentuk oksidasi itu tidak harus selalu ada oksigen, ya? Tidak harus selalu oksigen karena bisa bisa diuraikan atau dimaknai beberapa, bisa di oksigennya, bisa hidrogen, bisa menangkap ataupun juga melepas elektron, atau juga dengan Bilog, ya. Jadi perlu dipahami bahwa oksidasi itu tidak selalu ada oksigen. Nah, ini adalah merupakan nikotinamid adenin dinukleotida. Ini adalah bentuknya teroksidasi, gitu ya. Ini yang bentuk reduksi karena ada penambahan atom hidrogen, ya. Nah, ini nanti merupakan nikotinamid adenin dinukleotida ini merupakan turunan dari ADP, dan ini salah satu bentuk dari vitamin. Nah, di sini sisi reaktif dari dari koenzim ini itu ada di NAD+-nya. Jadi ini contoh molekul NAD+. Ya. Kemudian contoh koenzim yang lain ada flavin adenin dinukleotida. Nah, ini juga sama, gitu ya. Ini adalah merupakan pembawa elektron yang banyak digunakan di dalam rangkaian metabolisme di dalam tubuh. Melibatkan 2 elektron. Nah, kalau tadi melibatkan 1 elektron, gitu ya. Melibatkan 1 elektron, sini melibatkan 2 elektron menghasilkan 2 atom hidrogen, ya, sehingga
di sini dari awalnya FAD menjadi FADH2. Ya. Nah, ini contoh molekul FAD-nya. Nah, ini gambaran ininya, struktur yang lengkapnya, gitu ya, di FAD ini ada ribosa, jadi ribosa itu gulanya, kemudian ini ada gugus fosfatnya, kan, kemudian ini adalah basa nitrogennya, adenin, kemudian ini dari riboflavin, ya. Jadi ini bagian nanti paling reaktifnya, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, reaksi yang biasa terjadi pada makhluk hidup adalah transfer gugus, gitu ya, atau pertukaran gugus atau atom, ya kan? Nah, di sini reaksinya melibatkan, gitu kan, melibatkan perpindahan, ya kan, moving, involve itu terlibat, moving itu ya, penghilangan ataupun juga perpindahan, gitu kan, dari gugus fungsi dalam suatu reaksi kimia, gitu ya. Nah, ketika kita pengubahan ataupun transfer atau perpindahan gugus, itu ada istilahnya intermolekuler, di mana perpindahan gugus fungsi, gitu ya, dari yang satu ke yang lain, tetapi di sini perpindahannya dari satu molekul ke molekul yang lain. Jadi ada dua molekul yang terlibat, lebih apa istilahnya, dua molekul yang terlibat pada proses pengubahan ataupun juga pemindahan gugus kimia atau gugus fungsi dari proses metabolisme ini. Nah, yang kedua ada intramolekuler. Kalau intramolekuler, intra itu di dalam, berarti dia di sini pemindahan gugus ataupun juga transfer gugus dari satu lokasi ke lokasi yang lain di dalam satu molekul itu sendiri. Jadi hanya berpindah di tempatnya, gitu kan, tetapi masih di molekul yang sama. Kalau intermolekular itu dari molekul yang satu ke molekul yang lain pemindahannya, gitu ya, atau gugus transfernya. Nah, biasanya gugus yang sering ditransfer itu gugus fosfat, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ini selain gugus fosfat, nah ada juga yang biasa sering ditransfer di dalam proses metabolisme tubuh, yaitu gugus asetil ataupun juga asil di sini nanti. Ya, asilnya itu nanti berasal dari asetil biasanya. Nah, ini gugus asil, ini adalah gugus asil ya, jadi tolong dipahami. Nah, ini biasanya akan melibatkan koenzim A, kan, atau CoA SH. Nah, ini dia akan ditransfer membentuk dari bentuk tioesternya ke dalam gugus dari si asil ini, sehingga akan mengakibatkan, gitu kan, suatu molekul tersebut akan lebih aktif atau lebih reaktif. Ya, jadi biasanya kan kita melakukan pemindahan atau penggantian gugus itu biasanya untuk membentuk suatu molekul yang lebih reaktif, kan? Kalau dia reaktif, ya ngapain diubah, gitu kan? Jadi biasanya pengubahan ini terjadi karena untuk membuat si molekul lebih reaktif, ya. Kemudian selanjutnya ada hidrolisis. Nah, biasanya menggunakan hidrolisis, namanya hidrolisis. Maka di sini yang digunakan untuk proses lisis itu pemecahan, gitu ya, atau pemecahan, gitu ya, dipecah lisis itu menggunakan air atau digunakan air untuk split itu jadi dibagi dua, gitu ya, di split menjadi molekul yang sederhana, gitu kan, dari molekul yang single. Jadi dari single molekul menjadi dua molekul yang terpisah. Jadi dari satu molekul misalnya kemudian di split, dipecah, kan, menghasilkan dua molekul yang berbeda. Nah, biasanya untuk melakukan lisisnya itu diperlukan air. Itu makanya yang disebut dengan hidrolisis. Nah, ini di dalam tubuh yang mengalami proses reaksi hidrolisis biasanya adalah
ada 3 ikatan gitu kan yang bisa dilisis oleh air, yaitu lemak atau lipid gitu ya, atau fats. Itu ikatan yang diputusnya adalah ikatan ester. Kemudian protein itu ada amida, ya kan, kalian sudah belajar apa namanya amida, atau juga ikatan peptida nanti di sini gitu kan ininya. Kemudian ada glikosidik yaitu karbohidrat. Ya, jadi protein, amida, atau di sini ikatan peptida ya, apa ikatannya. Jadi peptida yang nanti berasal dari suatu salah satunya gitu kan, itu amida, ya kan. Ikatan, nah kita tahu bahwa ikatan peptida kan gini ya, CON. Ya, ini adalah ikatan peptida. Tapi nah, kita tahu bahwa bentuk ini adalah amida, ya kan. CON itu adalah amida. Ya. CON ya, amida. Kemudian pemutusan lainnya itu ada pemutusan secara non hidrolitik. Jadi tidak menggunakan air di dalam proses lisisnya, kan? Jadi kalau semua reaksi di mana molekul di-split gitu ya, diputus gitu kan, tanpa menggunakan air, maka masuknya ke dalam non hidrolitik cleavage atau pemutusan non hidrolisis. Nah, ini biasanya digunakan juga enzim liase untuk proses pemecahannya. Ya, kalau tadi biasanya dengan menggunakan air, biasanya menggunakan reaksi hidrolase, gitu ya, ininya prosesnya. Karena hidrolitik maka biasanya hidrolase. Tapi kalau non hidrolitik biasanya enzimnya dengan menggunakan liase. Ini contohnya ada dari fruktosa 1,6 fosfat, ya, fruktosa 1,6 bifosfat, maaf, ada 2 fosfatnya. Kemudian dia dengan menggunakan enzim liase, tepatnya adalah aldolase, maka dia akan diubah menjadi 2 molekul yang lebih kecil, ya kan, di split ini, kan. Ada pensplitan di sini, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan juga gliseraldehid 3 fosfat. Nah, ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada metabolisme dalam tubuh. Ini reaksi pada metabolisme karbohidrat juga, ya. Ini pemutusan non hidrolitik. Kemudian selanjutnya reaksi yang juga banyak terjadi di metabolisme makhluk hidup adalah isomerisasi dan penataan ulang. Nah, jenis reaksi ini melibatkan 2 dari transformasi kimia. Yang pertama adalah geseran atom hidrogen intermolekular. Kalian juga mungkin sudah belajar di di organik gitu ya, bahwa biasanya ada geseran atau shift gitu kan atom hidrogen, ya. Atau bisa juga selain atom hidrogen itu bisa metil, kan. Nanti biasanya akan perpindahan atom hidrogen ini akan berpindah ke lokasi yang mempunyai ikatan rangkap, ya. Nah, ini contoh yang banyaknya adalah contoh isomerasi aldosa ketosa. Kemudian yang keduanya ada intramolekular. Berarti kalau intramolekular sama seperti pada penjelasan yang tadi, berarti di dalam satu molekul gitu kan, dia penataan ulangannya itu biasanya diubahnya adalah gugus fungsinya. Tetapi untuk kategori ini biasanya jarang terjadi. Jadi banyaknya yang geseran atom hidrogen di dalam antar molekul. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pembentukan reaksi pembentukan ikatan ya, dengan menggunakan energi. Energinya tadi berasal dari ATP. Nah, contohnya di sini ada isositrat, itu akan menghasilkan suatu oksalosusinat dan juga alfa-ketobutarat dengan reaksinya, gitu kan, tahapannya itu berproses, gitu ya, tidak langsung menghasilkan isositrat, menghasilkan 2 molekul, tetapi dia mengalami proses yang berlanjut. Yang pertama dengan menggunakan dehidrogenase, DHase itu dehidrogenase ya. Jadi proses dari proses oksidasi reduksi, nah, di sini terjadi ya kan oksidasi reduksi. Nah, ini prosesnya di sini memerlukan energi. Tetapi proses yang keduanya ini terjadi secara spontan, jadi tidak ada pelepasan
energi yang diperlukan, dan juga di sini tidak ada proses penerimaan ataupun penangkapan elektron, ya, sehingga kemudian dihasilkan pada akhirnya reaksi sampingnya adalah karbon dioksida. Ini juga beberapa, dari mana salah satunya CO2 dihasilkan di dalam tubuh. Ini di dalam proses pengubahan dari isositrat menjadi oksalosusinat dan juga ketelbutarat. Ya, ini contoh reaksi pembentukan ikatan. Ya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana sih kita kok bisa sampai tahu yang terjadi di reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh? Kok bisa ini mau diubah ini, bisa diubah dari ini? Nah, ini prosesnya panjang. Jadi kajian tentang metabolisme itu tidak mengarang gitu ya, tapi sudah dilakukan beberapa eksperimen bahkan dari tahun sudah sebelum abad 18 jadi sudah dilakukan beberapa penelitian untuk bisa memahami metabolisme yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, biasanya ya kan untuk memahami jalur ataupun tahapan-tahapannya, maka kita harus memahami semua secara detail, secara lengkap, tahapan per tahapan. Ya, bagaimana proses pengubahan dari karbohidrat menjadi akhirnya glukosa jadi energi. Kemudian bagaimana proses pembentukan, kenapa kita kuku itu gitu ya, ataupun bisa tumbuh lagi ketika kita luka kulit itu bisa tumbuh, itu terjadi proses di dalam tubuh gitu ya, di dalam makhluk hidup. Nah, bagaimana cara memahami itu? Salah satunya adalah yang pertama dengan melakukan karakterisasi enzim dan koenzim yang terlibat. Apa enzim yang terlibatnya? Apa koenzim yang terlibatnya? Enzim yang terlibatnya adalah dehidrogenase. Berarti tadi tahapannya adalah reaksi oksidasi reduksi. Kalau liase, berarti dia non hidrolitik pemutusannya dan seterusnya. Ya, jadi bisa dipahami dengan melakukan karakterisasi dari enzim yang terlibat. Kemudian yang kedua, bisa diketahui dengan mengidentifikasi jalur atau tahapan kimianya, termasuk substratnya apa, intermediate-nya apa, produk ataupun hasil reaksinya apa, dan juga tipe reaksinya tadi, oksidasi atau reduksi. Jadi tahapannya untuk memahami metabolisme makhluk hidup itu tidak instan, gitu, tetapi telah dilakukan beberapa kajian eksperimental. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah salah satunya gitu ya, dengan mengkarakterisasi enzim, dengan mengidentifikasi jalur-jalur kimianya, juga mengidentifikasi molekul dan kondisi untuk bisa mengetahui jalur ataupun tahapan secara keseluruhan dan bagaimana proses regulasinya. Gitu, bagaimana kalau dia kurang oksigen, bagaimana dia kalau kelebihan oksigen dan seterusnya. Ya, ini yang memahami kita reaksi-reaksi yang terjadi di makhluk hidup. Ya. Kajian eksperimentalnya bisa dimulai dari ini. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana tadi caranya? Nah, bagaimana sampelnya? Gitu kan? Apakah keseluruhan atau bagaimana? Nah, memahami metabolisme, gitu kan, bisa dari organisme utuh atau organisme whole organism, gitu, atau organisme secara utuh. Nah, ini biasanya dengan menggunakan pelabelan, ya, radioisotop. Ya, jadi nanti akan bisa menghasilkan, gitu kan, beberapa penjelasan. Ini ternyata yang berubah adalah yang ininya. Berarti ini pengubahan begini. Itu dengan menggunakan radioisotop. Ya. Kemudian selain menggunakan organisme keseluruhan dengan tadi materialnya adalah isotop, radioisotop, itu juga bisa hanya digunakan jaringan ataupun sel. Jadi hanya tissue slice itu potongan-potongan jaringan dan juga sel.
Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk istilahnya mengetahui secara detailnya. Kalau tadi hanya keseluruhan organisme pelabelan, gitu ya, secara umumnya. Kalau whole organisme itu nanti akan mengetahui metabolisme secara umum. Tapi kalau sudah masuk secara detailnya, itu biasanya dengan menggunakan potongan-potongan jaringan atau juga sel itu sendiri. Nah, contohnya adalah memahami awalnya bagaimana proses yang terjadi pada siklus asam sitrat atau decided acid cycle atau TCA atau siklus Krebs tadi, atau istilahnya sitrat gitu ya, itu dengan menggunakan slice potongan-potongan dari jaringan dan juga sel-sel itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan menggunakan ekstrak sel yang bebas. Nah, biasanya ini di sel-sel itu yang sudah dihomologenisasi pada buffer, gitu ya, pada latar buffer, kemudian nanti dilakukan komponen-komponen selnya apa, kemudian untuk dilakukan kajian. Ini contohnya biasanya tadi dengan isolasi DNA, gitu ya, untuk bisa memahami bagaimana metabolisme. Kayak misalnya proses bagaimana mengidentifikasi si virus, gitu ya, virus corona, itu kan biasanya dengan menggunakan salah satunya adalah cell-free extract, ya, dilakukan suatu isolasi DNA ataupun juga RNA, kajian RNA. Nah, mungkin itu untuk pengantar dari metabolisme, gitu ya, untuk bagaimana pemahaman yang bisa dilakukan, gitu, atau yang harus dipahami oleh kalian terkait metabolisme yang nanti akan dipelajari di selanjutnya terkait dengan metabolisme karbohidrat, protein, dan juga